adik-adik yang semangat belajarnya semakin membara. Nah, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Dengan saya sendiri, nama saya Marniswat dengan NIM 200110013 dan rekan saya Agustina Pendeta Dura dengan 200110011. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, untuk menambah wawasan adik-adik, yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Adik-adik tahu tidak, materi ini merupakan materi geografi kelas 10 loh. Dan buat adik-adik yang sudah memasuki kelas 10, sudah pasti nih bakal ketemu sama materi yang satu ini. Nah, supaya adik-adik makin paham, yuk sama-sama kita bahas apa itu dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, adik-adik, sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air yang dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti laut, danau, sungai, di bawah tanah, bahkan yang berupa es atau beku. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang hal apa saja yang termasuk dinamika hidrosfer, seperti perairan atau hidrosfer, dan juga apa pengaruh positif siklus air bagi kehidupan di bumi. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari penyusun katanya, hidrosfer itu berasal dari dua kata loh, yaitu hidros yang artinya air dan sphaira yang artinya lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air yang berada di planet bumi, meliputi air yang ada di permukaan bumi, di bawah tanah, dan di udara atau atmosfer. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Siklus hidrologi sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Jenis tahapan yang pertama adalah siklus pendek. Proses siklus pendek diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Lalu, uap air ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi. Lalu, awan tersebut tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari satu titik ke titik lain, hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang berkumpul semakin tebal dan padat, dan suhu awan di dalamnya semakin rendah, lalu awan tersebut mengalami presipitasi, atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang Proses ini diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari, atau yang biasa disebut evaporasi. Pada siklus sedang juga terdapat penguapan yang berasal dari tumbuhan karena panas matahari, yaitu transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Selanjutnya, awan tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari satu titik ke titik lain hingga berkumpul dengan awan lainnya. Proses ini disebut adveksi. Berikutnya, awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah. Lalu, awan tersebut mengalami presipitasi. Hasil presipitasi sebagian diserap oleh tanah. Nah, adik-adik, proses ini disebut sebagai proses infiltrasi. Dan sebagian lagi mengalir ke permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai. Proses ini disebut sebagai runoff. Nah, adik-adik, pada tahap selanjutnya kita masuk pada siklus panjang. Perlu adik-adik ketahui bahwa proses pada siklus panjang memiliki persamaan
pada proses siklus pendek dan siklus sedang. Tetapi yang membedakan di sini, proses pada siklus panjang memiliki tahap sublimasi. Nah, berikut pada proses siklus panjang diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Nah, tahap selanjutnya yaitu proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan juga disebabkan oleh panas matahari yang disebut transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Adik-adik, pada tahap ini disebut kondensasi. Selanjutnya adalah tahap adveksi, di mana awan tertiup oleh angin dan berpindah ke dataran tinggi sehingga berkumpul dengan awan lainnya. Tahap selanjutnya yaitu awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah. Lalu awan tersebut mengalami presipitasi. Pada siklus ini atau presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air tetapi salju. Salju pada daerah pegunungan atau dataran tinggi sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Adik-adik, pada tahap ini disebut proses sublimasi. Selanjutnya, sebagian salju lainnya mencair dan mengalir di permukaan bumi yang biasa disebut runoff. Salju yang mencair lainnya ada yang meresap ke dalam tanah atau yang disebut infiltrasi.